Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik dan juga sehat ya. Perkenalkan, nama Ibu Sinta Putri Permatasari dengan NIM K76200806, mahasiswi Pendidikan Ekonomi Universitas 11 Maret. Nah, kali ini kita akan belajar terkait materi ekonomi internasional. Nanti kita akan membahas mengenai perdagangan internasional dan juga membahas mengenai kerjasama internasional. Kalau kalian penasaran, yuk simak videonya sampai selesai. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai ekonomi internasional. Nah, di sini kita akan membahas beberapa subbab atau submateri. Nah, ada yang pertama, ada konsep dan manfaat perdagangan internasional, ada faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional, ada teori perdagangan internasional, ada kebijakan perdagangan internasional, ada neraca pembayaran, ada kerjasama internasional. Kita bahas mulai satu persatu ya. Jadi, perdagangan internasional itu adalah kerjasama atau kegiatan tukar-menukar barang atau jasa yang melibatkan dua negara atau lebih dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Nah, terdapat dua kegiatan yang terkenal di sini, ada ekspor dan juga impor. Ekspor adalah kegiatan ketika kita menjual barang ke luar negeri, dan impor adalah kegiatan ketika kita membeli barang dari luar negeri. Nah, di sini ada manfaat-manfaat dari perdagangan internasional. Yang pertama, akan adanya terjalin persahabatan antar negara, ada bertambahnya pendapatan negara, salah satunya ada dari pajak. Di sini ada bea impor, pajak pertambahan nilai, dan juga cukai. Ada terpenuhinya kebutuhan barang atau sumber daya yang tidak dapat dihasilkan di dalam negeri. Ada dapat menambah keuntungan, terdapat bertambahnya kesediaan jumlah barang. Ada terjadinya pertukaran penggunaan teknologi juga, terdapat lapangan pekerjaan baru, dan juga meningkatnya kualitas produksi. Nah, di sini ada beberapa faktor pendorong. Pertama, ada perbedaan sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. Perbedaan sumber daya alam dan sumber daya manusia ini dapat mengakibatkan adanya perbedaan kualitas produksi yang dihasilkan. Ada selera masyarakat. Ketika masyarakat menyukai produk-produk dari luar negeri, ini nantinya akan mendorong adanya perdagangan internasional. Ada keinginan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi dari dalam negeri. Faktor pendorong yang lainnya, ada keinginan untuk meningkatkan pendapatan, era globalisasi di mana suatu negara tidak dapat hidup sendiri, lalu perbedaan biaya produksi, dan juga produk yang dihasilkan di dalam negeri itu berlebih. Selain faktor pendorong, terdapat pula faktor penghambat. Yang pertama, ada kebijakan proteksi. Di sini, kebijakan proteksi itu bertugas untuk melindungi hasil-hasil produksi agar dapat bersaing dengan negara-negara lain. Ada juga yang kedua, faktor penghambat, yaitu kurs mata uang yang tidak stabil, yang dapat menghambat suatu negara itu menentukan harga barang. Ada kondisi geopolitik negara. Yang selanjutnya ada perbedaan kebijakan sistem pembayaran, dan juga rendahnya kualitas sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. Selanjutnya kita akan mengenal teknologi perdagangan internasional. Yang pertama ada teknologi merkantilisme, yaitu kemakmuran suatu negara itu ditentukan oleh jumlah penanaman modal atau aset dan juga ukuran perdagangan internasionalnya. Ada keunggulan mutlak, di mana suatu negara itu dikatakan memiliki keunggulan mutlak dibanding negara lain ketika negara tersebut mampu menghasilkan barang dan jasa yang lebih banyak daripada negara yang lain. Yang ketiga, ada keunggulan komparatif, di mana suatu negara itu dapat menghasilkan barang atau jasa dengan biaya peluang yang lebih rendah daripada
negara lain. Ada yang keempat, ada teori Hess-Rollin. Di sini itu suatu negara itu akan mengekspor barang yang memiliki ketika mereka itu memiliki faktor produksi yang berlimpah secara intensif. Nah, di sini kita akan mengenal kebijakan perdagangan internasional. Terdapat dua kebijakan. Yang pertama ada kebijakan proteksi. Dan di dalam kebijakan proteksi sendiri itu ada beberapa kebijakan-kebijakan. Ada kebijakan bea masuk agar dapat mengakibatkan harga barang itu menjadi lebih mahal sehingga dapat melindungi barang-barang produksi dari dalam negeri. Ada kebijakan tarif. Terdapat kebijakan kuota impor di mana akan membatasi jumlah impor agar dapat melindungi produk di dalam negeri. Ada subsidi. Terdapat dumping juga yang dapat menjual barang dengan harga yang lebih murah ke negara lain tetapi di negaranya dijual dengan lebih mahal. Ada larangan impor, larangan ekspor, dan juga diskriminasi harga dengan memperlakukan harga yang berbeda pada suatu negara dengan negara yang lain. Nah, kebijakan yang kedua ada kebijakan perdagangan bebas. Di sini itu bertugas untuk menghapus kebijakan atau hambatan yang ada di dalam perdagangan internasional. Selanjutnya, ada neraca pembayaran. Neraca pembayaran itu adalah catatan ringkas dan sistematis dari semua transaksi ekonomi internasional yang melibatkan suatu negara dengan negara yang lain dalam kurun waktu yang tertentu. Di sini ada transaksi kredit dan juga transaksi debit. Transaksi kredit ini menunjukkan catatan transaksi yang mengakibatkan suatu negara itu menerima pendapatan dari negara lain. Lalu untuk transaksi debit di sini itu mencatat transaksi yang mengakibatkan adanya kewajiban bagi suatu negara untuk melakukan pembayaran ke luar negeri. Untuk transaksi kredit sendiri itu terdapat kegiatan ekspor, pendapatan investasi milik penduduk domestik, penerimaan uang dari luar negeri, penerimaan hibah dari luar negeri, penjualan saham atau obligasi ke luar negeri. Ada juga di transaksi debit itu aktivitas impor, investasi penduduk dari dalam negeri, pengeluaran uang ke luar negeri, pemberian hibah ke luar negeri, pembelian saham atau obligasi ke luar negeri. Nah, di sini ada beberapa komponen dari neraca pembayaran. Ada transaksi berjalan. Di sini itu ada surplus, defisit, seimbang, neraca jasa, pendapatan primer, pendapatan sekunder. Terdapat pula transaksi modal yang bertugas untuk mencatat transaksi penerimaan dan pembayaran penanaman modal yang terjadi di antar dua negara. Terdapat transaksi finansial yang bertugas untuk mencatat beberapa investasi seperti investasi langsung dari pihak swasta asing, investasi portofolio, dan juga investasi lainnya. Yang terakhir kita akan membahas mengenai kerjasama ekonomi internasional. Di sini adalah kerjasama yang dilakukan antar suatu negara dengan negara lain yang saling menguntungkan pada bidang ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi. Di sini ada beberapa jenis-jenis dari kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama ada kerjasama bilateral. Di sini itu adanya kerjasama antar dua negara. Seperti contohnya kerjasama antar Indonesia dengan Malaysia terkait dengan tenaga kerja Indonesia. Ada yang kedua, kerjasama multilateral. Di sini itu ada kerjasama yang melibatkan dua negara atau lebih yang tidak terbatas pada wilayah atau kawasan tertentu. Kerjasama yang ketiga yaitu kerjasama regional, yang merupakan bentuk kerjasama ekonomi yang melibatkan beberapa negara dalam kawasan tertentu. Misalnya, negara-negara yang berada pada kawasan Asia Tenggara yang tergabung ke dalam kelompok ASEAN. Lalu yang keempat, ada kerjasama antar regional.
Di sini itu merupakan kerjasama antar negara-negara di satu kawasan dengan kawasan yang lainnya. Nah, itu pembahasan kita mengenai perdagangan internasional. Nah, itu tadi pembahasan terkait dengan materi ekonomi internasional kali ini. Semoga kalian dapat memahami penjelasan yang telah Ibu berikan. Sampai di sini dulu ya, kapan-kapan kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.